Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gina Atia Rahmat, NPM 2020-011362. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya yang berjudul Implementasi Manajemen Talenta di Perusahaan IT untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Talenta Y31. Selanjutnya, ada Table of Content. Di Table of Content atau daftar isi ini, terdapat visi, misi, dan prinsip perusahaan, lalu ada kebijakan perusahaan, mekanisme manajemen talenta, serta kesimpulan. Selanjutnya ada visi, misi, dan prinsip perusahaan IT. Untuk visi, memanage seluruh informasi dunia dan membuatnya dalam genggaman. Sangat mudah diakses sehingga dapat diambil manfaatnya secara universal. Untuk misi, mengelola informasi dunia serta membuatnya berguna dan dapat diakses semua orang. Lalu untuk prinsip, yang pertama, fokus kepada pengguna dan yang lain akan mengikuti. Lalu yang kedua, Anda tidak harus di meja untuk mendapatkan jawaban. Yang ketiga, banyak informasi di luar sana. Yang keempat, kebutuhan informasi yang melampaui semua batasan. Selanjutnya, ada kebijakan perusahaan. Untuk kali ini saya akan mengambil divisi sistem analis dan divisi network engineer. Jadi, untuk divisi sistem analis, kebijakannya itu yang pertama, seorang sistem analis tidak boleh membuat sistem yang sulit dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Lalu yang kedua, seorang sistem analis tidak boleh menggunakan sistem yang telah ada sebelumnya dengan hak cipta, kecuali telah membeli atau meminta izin. Lalu yang ketiga, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan perusahaan. Yang keempat, tidak boleh mencuri software khususnya developer tools. Lalu yang kelima, tidak boleh mempermalukan profesinya sebagai sistem analis. Selanjutnya ada divisi network engineer. Kebijakannya itu yang pertama, tidak boleh mengubah konfigurasi di dalam jaringan tanpa sepengetahuan perusahaan. Lalu yang kedua, harus dapat mengamankan jaringan yang telah dibentuk untuk melayani pengguna. Lalu yang ketiga, mencatat dan melaporkan permasalahan dalam komputer user di dalam jaringan. Yang keempat, tidak membiarkan data-data perusahaan disabotase. Dan yang terakhir, menambah software dan hardware yang dibutuhkan. Selanjutnya ada mekanisme manajemen talenta. Di mekanisme manajemen talenta ini yang pertama ada akuisisi talenta. Sebenarnya akuisisi talenta itu seperti apa sih? Nah, akuisisi talenta itu merupakan proses pemikiran strategis dalam perolehan kandidat. Biasanya itu berupa sebuah rencana jangka panjang terkait pembangunan relasi, antisipasi syarat-syarat untuk perekrutan ke depannya, dan menciptakan kumpulan kandidat yang berkelanjutan. Nah, proses akuisisi talenta itu yang pertama itu ada analisis kebutuhan pegawai. Biasanya itu menggunakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai format yang telah disediakan. Lalu yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Nah, proses rekrutmen dan seleksi itu yang pertama membuat anjab dan ABK seperti yang sebelumnya. Lalu yang kedua membuka lowongan atau rekrutmen. Untuk rekrutmen ini penyebarannya bisa melalui internet, LinkedIn, atau aplikasi pencari kerja seperti Jobstreet. Dan proses rekrutmen itu biasanya seperti menyeleksi CV, recruiter call, phone screen, on-site interviews, dan hiring commit. Jadi untuk recruiter call itu prosesnya biasanya 20-30 menit. Jadi HR akan tanya nih, biasanya dia akan menanyakan ulang CV dari si calon talenta tersebut, kayak seperti latar belakang, mengapa talenta tersebut tertarik dalam pekerjaan ini, terus menceritakan kembali seperti apa calon talenta tersebut. Lalu selanjutnya ada phone screen. Phone screen itu prosesnya sekitar 45-60 menit via Zoom atau Google Meet. Biasanya itu pertanyaannya itu seputar job desk dari pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya ada on-site interviews.
Biasanya saat interviews ini ada 6 tahapan, 6 proses wawancara, yang dimana satu proses wawancaranya itu sekitar 45 menit. Jadi pewawancara atau mentor itu akan menanyakan kepada calon talent nih, mengajukan pertanyaan secara rinci terkait job desk tersebut, atau meminta solusi dari permasalahan. Misalnya ini kan perusahaan IT ya, misalnya meminta solusi dari permasalahan IT. Lalu selanjutnya ada hiring commit. Jadi untuk hiring commit ini pewawancara akan menilai calon melalui formulir feedback standar yang berisi tanggapan calon di setiap pertanyaan. Jadi ada beberapa faktor yang perlu yang mempengaruhi feedback tersebut. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman terkait pekerjaan si calon talent tersebut. Lalu yang kedua, kemampuan kognitif umum. Yang ketiga, kepemimpinan calon talent tersebut. Dan yang keempat, budaya perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan talenta. Ini tahap kedua. Jadi di pengembangan talenta itu yang pertama ada off the job training. Off the job training merupakan proses pembelajaran talent yang dilakukan di tempat lain sehingga menyebabkan talent harus meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Untuk off the job training itu ada 2. Yang pertama ada metode klasikal yang merupakan metode tatap muka secara langsung antara talent dengan coach dalam satu ruangan seperti diklat, seminar, workshop, dan open. Lalu yang kedua ada metode non-klasikal. Jadi metode ini yang dilakukan tanpa harus tatap muka secara langsung, seperti studi banding, belajar jarak jauh menggunakan learning, dan self-study. Lalu selanjutnya ada on the job training. Jadi on the job training itu merupakan pengembangan talenta yang dilakukan di tempat atau unit kerja yang sama. Jadi ada 2 on the job training. Yang pertama itu job shadowing yang merupakan program peningkatan kinerja dengan memberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung melalui keikutsertaan dalam aktivitas spesifik yang dilakukan oleh mentor tetap atau tidak tetap yang dianggap sebagai expertise atau ahli atau role model pada suatu area yang perlu dikembangkan oleh talent. Lalu yang kedua, penugasan khusus seperti sharing knowledge. Ya, selanjutnya tahapan yang ketiga itu ada retensi talenta. Retensi talenta merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada talent agar termotivasi untuk bertahan di talent pool. Faktor yang mempengaruhi retensi yaitu lingkungan kerja, pelatihan, motivasi, pengembangan, rekrutmen, kepemimpinan, dan kepuasan kerja. Contoh program retensi talenta itu seperti perusahaan memberikan karyawan yang mempunyai ide untuk membuat suatu proyek atau kesempatan atau waktu agar mereka tuh bisa berkembang gitu loh. Jadi mereka itu karyawannya itu merasa bisa berkembang di perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan aktivitas mengamati secara berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja organisasi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan melakukan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, melakukan penilaian kesiapan kebutuhan pengembangan sistem atau kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang kedua, menyusun teori perubahan seperti menyetujui dampak atau outcome program yang ingin dicapai untuk dievaluasi. Lalu menyetujui rangkaian output yang ingin dihasilkan berdasarkan hasil pemerataan sumber daya dan kegiatan program. Dan yang terakhir, menyetujui logika perubahan. Lalu tahapan yang ketiga, menyusun indikator kinerja utama dan target, menyusun sumber data dan alat verifikasi, dan menyusun asumsi atau pengaruh dan resiko. Lalu tahap yang keempat, mempersiapkan baseline dan mengumpulkan data sesuai indikator yang disepakati. Lalu yang kelima, merancang kegiatan evaluasi seperti menyiapkan TOR atau surat-surat. Lalu yang kelima,
quality assurance dan risk management, pelaksanaan evaluasi dan manajemen data. Lalu yang ketujuh, mempersiapkan template dan menyusun laporan. Dan yang kedelapan, strategi komunikasi untuk mendorong proses pengambilan keputusan berbasis monitoring dan evaluasi. Ya, di sini ada banyak gambar nih. Agar proses manajemen talenta seperti proses akuisisi talenta lebih optimal, saya menyarankan perusahaan untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga seperti Mekari Talenta ini. Mekari Talenta ini merupakan software HR yang memudahkan segala urusan HR mulai dari rekrutmen sampai penggajian. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang sudah berkolaborasi dengan Mekari Talenta ini seperti SCTV, IKEA, Shopee, BUMN, Traveloka, WRP, Liputan 6, Hyundai, dan masih banyak lagi. Dan banyak banget, totalnya itu ada 3.500 perusahaan. So, saya menyarankan untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga agar proses manajemen talenta ini dapat optimal. Seperti itu. Selanjutnya, ada kesimpulan. Jadi, manajemen talenta sangat penting bagi organisasi dan karyawan karena dapat meningkatkan komitmen kerja dan motivasi karyawan. Jalur karir karyawan dapat lebih berkembang dan berkomunikasi antar karyawan serta perusahaan dapat lebih baik. Kepuasan kerja karyawan dapat menjadi lebih meningkat.